derajat ketidakpastian atau kepastian dari suatu kejadian itu bisa dihitung ternyata. Baiklah, selamat datang kembali lagi dengan saya Putri Sukmadewi pada materi peluang part 2. Nah, pada materi ini Anda akan membahas tentang materi kejadian ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, biar saya semangat buat videonya. Oke, next. Nah, materi ini kita akan mulai dengan sebuah istilah yaitu kejadian atau event. Jadi kejadian itu adalah himpunan bagian atau subset dari ruang sampel S. Jadi kalau kemarin kita bahas ruang sampel, nah kejadian ini adalah bagian dari ruang sampel gitu ya. Nah dengan kata lain, kejadian adalah himpunan dari hasil-hasil yang mungkin, yang jadi bagian dari ruang sampel. Kita misalkan dia sebagai A. Nah contohnya misalkan gini, kejadian A adalah hasil lemparan dadu yang habis dibagi 3. Dadu kan kemarin ruang sampelnya, titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadiannya adalah lemparan dadu yang habis dibagi 3. Oh berarti dadu yang habis dibagi 3 ada 3 dan 6. Oh berarti kejadian A adalah 3 dan 6. 3 dan 6 tadi, himpunan 3 dan 6 itu adalah bagian dari ruang sampel dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi kejadian sekali lagi adalah bagian dari ruang sampel. Oke, konsep dari kejadian ini karena A itu adalah himpunan bagian dari S ya. Jadi maka akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah A-nya adalah himpunan kosong. Kalau A-nya himpunan kosong berarti kejadiannya mustahil. Tapi ingat ya, kejadian yang mustahil ini juga bagian dari S ruang sampel. Atau bisa jadi juga kejadian itu sama dengan ruang sampel. Jadi kalau kejadiannya bisa jadi kejadiannya adalah pelemparan sebuah dadu pada dadu gitu misalnya. Munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada pelemparan sebuah dadu. Kan pasti terjadi. Jadi adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ya kalau kita melempar sebuah dadu, pasti kemungkinan yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti A bisa jadi sama dengan S gitu. Atau kemungkinan yang terakhir, A adalah himpunan bagian dari S. Jadi bukan himpunan kosong, bukan juga sama. Jadi dia hanya bagian dari S gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke konsep peluang. Semua kalimat di bawah ini adalah ketidakpastian. Contoh, kecil kemungkinan Indonesia lolos masuk babak final. Nah, ini adalah sebuah kalimat ketidakpastian. Belum pasti kan gitu. Atau peluang Farhan dapat beasiswa tipis sekali. Nggak pasti ya. Kemungkinan besar hujan turun pada awal November. Hanya sebuah prediksi. Nah, derajat ketidakpastian atau kepastian dari suatu kejadian itu bisa dihitung ternyata. Dan cara menghitungnya dalam matematika itu disebut dengan peluang, yaitu derajat tingkat kepastian atau keyakinan terjadinya suatu kejadian dari eksperimen yang acak. Nah, nilai peluang itu adanya 0 sampai dengan 1. Jadi, kalau kemarin kita bahas ruang sampel, nilainya muncul 12, 13, 1 juta sekian, itu bukan peluang, ya. Karena peluang itu hanya 0 sampai 1 angkanya. Jadi kalau kalian ngitung peluang muncul angka 12 itu jelas salah. Karena peluang itu derajat. Ya, derajat ketidakpastian. Berarti dia kalau misalkan kita konversi ke persentase berarti 0 sampai 100%. 100% itu 100 dibagi 100 nilainya 1. Gitu ya. Oke. Nah, contoh misalnya gini, jika suatu kejadian diyakini pasti terjadi kayak tadi. Kalau mau ngelempar sebuah dadu, itu ya pasti munculnya kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan pasti terjadi, berarti kemungkinannya 100%. Tapi kalau jika kita sudah yakin suatu kejadian tidak terjadi, maka peluangnya 0.
Kalau mau ngelempar dadu muncul as kan nggak mungkin, berarti 0 kemungkinannya. Nah, kalau diyakini 50% akan terjadi, kalau kita ujian, itu pasti kalau nggak lulus ya nggak lulus, kan gitu. Berarti kemungkinannya 50-50. Nah, kalau 25% atau 1/4, jadi 1/4 itu 25% ya. Jadi, kalau peluang itu bisa dibuat bentuknya desimal, bisa kita buat pecahan biasa, bisa juga kita buat persentase. Selanjutnya, jika hanya 25% kejadian itu akan terjadi, kalau kita peluangnya kejadian itu akan terjadi 25%, berarti kita harus ingat 75% kejadian itu tidak akan terjadi. Ya. Jadi karena jumlahnya 1, berarti kalau 25-nya iya, 75-nya tidak. Masuk ke konsep peluang. Peluang A disimpulkan sebagai P dalam kurung A. Ya, masuk ke definisi, peluang kejadian A di dalam ruang sampel S adalah PA sama dengan nilai A, ya, kejadian A dibagi dengan nilai S, atau nilai ruang sampelnya. Nah, kalau di sini kita pakai simbol kardinalitas ya, itu adalah simbol NA atau banyaknya anggota A. NS atau banyaknya anggota S. Jadi boleh pakai NA per NS, boleh pakai kardinalitas A per kardinalitas S. Gitu ya. Nah, sifat-sifat peluang. Yang pertama adalah peluang A itu berada di antara ya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Jadi bisa nilainya 0, bisa nilainya 1. Kejadian yang nilai 0 berarti dia mustahil. Kejadian yang nilainya 1 berarti dia adalah kepastian. Gitu. Contoh. Kalau kemarin kita bahas dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti peluang muncul setiap angka itu sama. Peluang munculnya 1, kejadiannya angkanya adalah 1. Ruang sampelnya 6, berarti 1/6. Peluang munculnya 2. 2 cuma ada 1 kan, berarti 1/6, bukan 2/6 ya. Peluang munculnya angka 5, oh berarti hanya ada 1. Angka 5-nya kan cuma ada 1 kan di dadu, 1/6, seperti itu. Nah, kalau sebuah koin dilempar 4 kali, berapa kali peluang muncul angka? Angka sebanyak 3 kali. Nah, angka sebanyak 3 kali. Angkanya 3 kali dalam 4. Nah, berarti kita kan harus melihat dulu kan, kejadian angka muncul 3 kali pada 4 pelemparan koin itu berapa? Nah, mulai kita gunakan cara mencari titik sampel yang kita pelajari di part 1. Kalau angka muncul pakai apa? Aturan perkalian, pakai permutasi, atau pakai kombinasi? Yang paling mudah adalah menggunakan kombinasi. Kenapa? Karena angka muncul di awal, di tengah, di samping kan tidak jadi masalah. Yang penting muncul angka 3, kan gitu kan? Sebuah koin dilempar 4 kali. Berapa peluang muncul sisi angka 3 kali? Kan gitu. Tidak ada peraturan bahwa dia di awal kemudian beda, kalau misalnya di kedua beda kan nggak. Yang penting dia muncul 3 kali dalam sekali pelemparan kan gitu. Berarti ada kombinasi 4, 3 gitu. Jadi kalian harus menghitung kombinasi 4, 3 sebagai nilai kejadian. Kombinasi 4, 3 nilainya 4 ya, masih ingat ya, 4 faktorial per 4 min 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial, hasilnya 4. Berarti peluangnya adalah 4 dibagi. Nah, ruang sampelnya berapa? Dari 4 koin. 4 koin berarti kan, sebuah koin dilempar 4 kali ya. Pelemparan pertama 2, kan angka gambar 2. Selanjutnya, atau apa dipasangkan? Oh, dipasangkan. Kok bukan atau? Karena kan bukan jumlahnya, pasangan ya kan? Gitu, bukan sembarang, tapi pasangan. Oh, berarti 2 pertama dikali 2 kedua sampai 4 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2 sampai 4 kali. 2 pangkat 4. Hasilnya adalah 16. Oh, berarti peluang munculnya sisi angka sebanyak 3 kali pada sebuah koin yang dilempar sebanyak 4 kali adalah 4 dibagi 16 atau 1/4. Gitu. Seru ya? Baik, kita akan masuk ke contoh selanjutnya. Pada percobaan melempar dadu, berapa peluang kejadian munculnya angka ganjil? Nah, ini seru.
Dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka ganjilnya ada berapa? Ganjil, oh ada 1, 3, dan juga 5. Ada 3 angkanya. Berarti 3 per angka berapa? 6 ya. Berarti 3 per 6. Atau kalau mau dipisahkan satu-satu, peluang munculnya 1, atau peluang munculnya 2, atau peluang munculnya 3. Boleh? Boleh. Jadi 1 tadi 1/6. Atau kan berarti plus 1/6 plus 1/6. Munculnya berarti 3/6. Jadi boleh menggunakan banyak cara ketika kalian menyelesaikan soal peluang ya, masalah peluang. Yang jelas kalian harus paham konsepnya gitu. Jadi bekal yang dibahas di pertemuan pertama part 1 ya, konsep peluang part 1, kalian bisa lihat lagi nanti di channel YouTube Teknokrat ya. Nanti kalian bisa pelajari lagi, oh caranya ini, masalahnya ini. Nah, strategi mana yang mau saya pakai gitu. Nah, contoh lain misalkan ini ada kartu remi, poker ya, yang biasa dipakai dalam pembelajaran peluang ya. Kan kalau kartu remi itu ada 52 kartu, ya kan? Ada 13 jenis kartu, setiap jenis ada 4 kartu. Jadi 13 jenis, ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian ada jack, atau jack ya, jack, as, ratu, raja, king, queen. Nah, setiap pemain mendapat 5 kartu. Berapa peluang setiap pemain mendapat 3 kartu as dan 2 kartu joker. Jadi dibagi main, kemudian setiap pemain dapat 5 kartu. Nah, jumlah cara ngambil 5 kartunya, berarti kan 52 kartu tadi, kemudian 5, kombinasi ya, karena mau yang mana dulu yang dibagikan kan nggak masalah kan, yang penting dapatnya 5 kartu. Berarti titik sampelnya adalah kombinasi 5, 2, 5. Kombinasi 5, 2, 5. Nah, kombinasi 5, 2, 5 itu dihitung. Hasilnya 2.598.960. Nah, ini adalah titik sampel. Titik sampel ketika kita ngambil 5 kartu dari 52 kartu. Nah, terus peluangnya gimana? Baru kita masuk ke kejadian. Ada 3 kartu as dan 2 kartu joker. Jack, sorry. 3 kartu as. Kartu as ada berapa? 4. Berarti kombinasi 4, 3. 4 as yang diambil cuma 3. Berarti kan kombinasi 4, 3. Dihitung. Dapatnya nilai 4. Kemudian jack. Jack ada 2. 4 kartu jack kan? Jack ada 4. Peluang yang diambil cuma 2. Berarti 4, 2. Dapat 6 kombinasi. Nah, dapat 4 sama 6. As sama joker tadi dipasangkan atau kan dipasangkan 3 kartu as dan 2 kartu joker. Kan 5 kartu kan yang dikasih sama pemainnya. Berarti dan. Kalau dan berarti dikali. Berarti 4 dikali 6. Kita punya 24 cara. Jadi 3 kartu as dan 2 kartu joker. Peluangnya adalah 24 cara per tadi 2.598.960. Berarti ada 0,000009. Berarti ada sangat kecil sekali kemungkinan seorang pemain ketika melakukan sebuah permainan dapat 3 kartu as dan 2 kartu jack. Memang sangat kecil ya kemungkinannya dapat 3 kartu as. Miss, dapat 1 kartu as saja susah. Ya, coba dihitung bagaimana caranya peluangnya ketika seorang pemain cuman peluang dapat 1 kartu as saja. Berapa peluangnya? Nah, itu buat latihan ya. Oke, selanjutnya. Berapa peluang kartu yang terambil adalah 4 kartu as. Nah, peluangnya dapat 4-4-nya as. Kalau dapat 4-4-nya as, berarti kombinasi 4-4. Kombinasi 4-4, 1. Cuman 1 kemungkinan seorang pemain dapat 1 kartu as. Nah, dari berapa banyak kejadian yang mungkin? Kombinasi 5, 2, 5, ya kan? Kan 52 kartu dari 5, kan gitu. Berarti akan ada kombinasi 481 gitu ya. Kenapa? Karena ada, kan tadi 4 kartu as. Ada 5 kartu, berarti kan ada 1 kartu yang terserah ya. Satu kartu yang beda gitu ya. Jadi kombinasi 481. Berarti ada 1 dikali kombinasi 481 dibagi kombinasi 52 5. Berarti dapat 4 kartu as, itu peluangnya adalah
0,00185. Sangat kecil juga kemungkinannya ya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah konsep dari peluang dan juga kejadian dalam mata kuliah statistika ya. Nah, selanjutnya Anda bisa untuk memperdalam kemampuan Anda ya dalam materi ini, Anda bisa melakukan diskusi, nanti bisa via WA dan juga WhatsApp group ya, bisa juga dengan via Zoom. Selanjutnya Anda perlu melakukan mengerjakan ya, ada tugas di spada.teknokrat.ac.id. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.